Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, dan Ananda, saat ini kita sedang menyaksikan program Halaqah Tarbawiyah SDIT Harapan Bunda 2 Purwokerto edisi belajar daring dari rumah. Insya Allah selama 7 menit ke depan kita akan mendengarkan cerita yang akan disampaikan oleh Ustadz Romi, kisah tentang ketaatan dan keikhlasan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan sebagai penyegaran ada kuis seputar kisah yang disampaikan. Jadi tetap stay tune ya guys. Hehe, maksudnya saksikan ya teman-teman. Ketaatan dan keikhlasan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nabi Ibrahim mendapat perintah melalui mimpi. Pada suatu malam, Nabi Ibrahim tidur, kemudian beliau bermimpi. Di dalam mimpi tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putra kesayangannya, Nabi Ismail. Keesokan harinya, Nabi Ibrahim menyampaikan perihal mimpi tersebut kepada anaknya, Nabi Ismail. Namun, Nabi Ibrahim khawatir anaknya tidak menyetujui perintah ayahnya. Wahai anakku, semalam ayah bermimpi. Ayah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu, nak? Alhamdulillah. Iya ayah, silakan. Aku siap disembelih. Di luar dugaan Nabi Ibrahim, ternyata Ismail anaknya menyetujui perintah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mimpi Nabi Ibrahim. Iblis mencegah Nabi Ibrahim agar tidak menyembelih anaknya. Nabi Ibrahim sudah bersiap untuk melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau mengasah pisau yang sangat tajam dan menyiapkan penutup mata. Kemudian Nabi Ibrahim membawa putranya ke tempat penyembelihan. Sebelum sampai di tempat penyembelihan, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail terus digoda oleh iblis. Wahai Ibrahim, sudahlah, tidak usah menyembelih anakmu. Kasihan kan? Mimpimu hanya omong kosong saja. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari gangguan iblis. Kemudian Nabi Ibrahim mengambil batu yang dilemparkan ke arah iblis.
kabur. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim pun terhindar dari gangguan iblis. Nabi Ibrahim bersiap melakukan penyembelihan anaknya. Sesampainya di tempat penyembelihan, Nabi Ibrahim menutup mata Nabi Ismail menggunakan kain penutup. Kemudian Nabi Ibrahim meletakkan tubuh anaknya dan memiringkan sehingga posisi pelipis mata tepat berada di atas tanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti Nabi Ismail dengan seekor hewan kurban. Nabi Ibrahim menjulurkan pisau tajam ke arah putranya Nabi Ismail. Saat pisau tajam hampir menyentuh leher Nabi Ismail, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengganti Nabi Ismail dengan hewan kurban. Nabi Ibrahim merasa bahagia. Nabi Ibrahim merasa sangat bahagia bukan karena anaknya tidak jadi disembelih, tetapi Nabi Ibrahim menjadi atau merasa sangat bahagia karena Nabi Ismail anaknya taat dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, anakku Ismail, ayah bahagia karena engkau taat dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, dari peristiwa yang dialami oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, kita dapat mengambil dua hikmah ataupun pelajarannya ya teman-teman. Yang pertama, kita harus taat kepada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, kita harus ikhlas menerima apapun yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Baik teman-teman, saatnya kuis program Halaqah Tarbawiyah SDIT Harapan Bunda 2 Purwokerto. Ustadz Romi akan menyediakan 2 pertanyaan ya. Siap-siap ya teman-teman, dijawab. Pertanyaan pertama, melalui apa Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan perintahnya kepada Nabi Ibrahim? Pilihannya A. Melalui video call, B. Melalui mimpi, C. Melalui media lainnya. Silakan teman-teman jawab ya. Berikutnya pertanyaan terakhir, pertanyaan kedua. Coba teman-teman tirukan bagaimana doa yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim agar terhindar dari gangguan iblis. Silakan dijawab. Terima kasih Ayah, Bunda, dan Ananda telah setia menyaksikan dan menjawab kuis program Halaqah Tarbawiyah SDIT Harapan Bunda 2 Purwokerto. Semoga ceritanya bermanfaat ya. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar pandemi COVID-19 atau wabah virus corona segera berlalu. Amin. Saya Ustadz Romi pamit undur diri. Sampai jumpa
di pertemuan daring Halaqah Tarbawiyah berikutnya. Ilaliko, mohon maaf lahir dan batin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.